Lalu bertemu lagi dengan saya, dengan Muhammad Yusuf Lekman Hakim, dengan NIM 2105090974002 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021 B. Ini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Yang pertama ada web server. Pengertiannya, web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS stylist, dan file Java file, JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima oleh web browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL alamat situs web serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Fungsi web server. Selain itu, web server berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Secara umum, beberapa fungsi web adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak dipakai. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan web server menggunakan Cisco Packet Tracer. Setelah kita membuka Cisco Packet Tracer, saya akan langsung membuka file project yang sudah saya buat kemarin. File open, buka dulu. Nah, ketika sudah terlihat, kita bisa melihat ini sudah eh, terjadi bentuk untuk skenario kita selanjutnya. Yang pertama, kita cek dulu. Sebelum itu saya ini menggunakan routing dinamis, routing dinamis, subnetting, dan DHCP server. Pertama-tama kita melakukan ping terlebih dahulu dari PC1 apakah sudah terhubung dengan web server. Kita masuk ke menu desktop, kemudian command prompt, dan kita ping ke server atau IP dari web server yaitu 43.43.43.1, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, ada tulisan reply, artinya tandanya terhubung dengan web server. Ya, kita close, kemudian cek pada PC4, kita masuk ke desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan ping dari IP dari web server yaitu 43.43.43.1 dan kita enter.
Masih menunggu. Nah, di sini sudah terlihat, sudah terhubung dengan web server. Kemudian kita cek di laptop, kemudian kita cek sama saja dengan command prompt. Command prompt kita lihat ping dengan IP dengan web server, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, laptop sudah terhubung dengan web server. Setelah itu, kita cek pada smartphone. Sini kita masuk ke Desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan ping dari IP dari web server, yaitu 4343. Bentar. Ping 43, 43, 43, 43, satu, kemudian kita enter, sini kemudian ada tulisan reply. Nah, ini artinya sudah terhubung dengan web server. Selanjutnya kita masuk pada web server. Kemudian kita masuk pada halaman service. Kemudian kita klik untuk HTTP. Selanjutnya kita nyalakan dulu. Untuk jangan lupa kita HTTP dan HTTPS-nya kita nyalakan dulu. Kemudian kita pilih untuk indeks HTML, kita pilih edit. Nah, di sini sudah saya masukkan tulisan perintah yang ada pada web sesuai dengan petunjuk dari blog atau sesuai dengan video seperti ini ya. Kemudian kita save dan sesudah kita close saja. Kemudian jika sudah kita masuk pada PC1, kita lakukan pengecekan pada web browser. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk webnya kita isi IP dari web server tersebut dari 43.43.43.1, kemudian go. Nah, akan muncul tulisan seperti ini yang ada tulisannya selamat datang di official web Telkom. Nah, web ini untuk percobaan saja. Stop. Kemudian kita cek di PC4 web servernya, web browsernya. Nah, masih menunggu. Nah, di sini kita akan ketikkan IP dari web server 43.43.43.1. Kita enter. Ini masih loading. Kita ulangi seperti dahulu. Artinya percobaan masih time out. Kita coba lagi. 43.43.43.1. Oh, ya, coba lagi. Selanjutnya kita lakukan pada web server laptop sama seperti tadi kita lakukan percobaan. Kita URL-nya kita masukkan IP dari web server. Nah, di sini outputnya seperti ini. Kemudian kita pergi ke smartphone, web browser sama seperti tadi kita ketikkan 43 inti satu, kemudian go. Nah, kemudian akan muncul outputnya seperti ini dan kemudian berhasil. Kemudian itulah presentasi web server dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang DNS server. Di sini materinya hampir sama seperti web server tadi. Saya jelaskan dulu, DNS server adalah
Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Location URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS adalah sistem yang meringkas kerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.172.0.42 ke dalam address bar. Jangan terlalu sulit, kita bisa memasukkan langsung dengan masukkan alamat google.com. Fungsi DNS server, fungsinya untuk yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nomor domain. Selanjutnya, kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan langsung simulasi DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya. Yang pertama kita langsung membuka Cisco Packet Tracer dan kemudian kita akan membuka project yang sudah saya buat kemarin. File open, saya taruh foldernya di semester 4, Jarcom, materi tentang DNS server. Seperti ini tampilan untuk DNS server yang project yang pernah saya buat kemarin. Saya menggabungkan antara routing dinamis, eh, DNS, yaitu web server, sama seperti tadi. Selanjutnya kita akan langsung masuk. Kita akan langsung masuk ke DNS server terlebih dahulu. Kemudian kita akan langsung masuk ke tab service, kemudian kita pilih yang DNS. Jangan lupa kita on-kan. Setelah itu kita akan isi nama recordnya yang pertama saya akan menghapus dulu untuk file recordnya ini agar mudah dipahami nanti. Yang pertama kita akan isi jarcom. Sebagai contoh jarcom.com. Sebagai untuk addressnya, pertama kita akan menggunakan IP kita ubah dulu untuk tipenya kita gunakan untuk record dulu. Untuk addressnya kita gunakan IP dari web servernya tadi menggunakan 43.43.43.1, kemudian kita add dan kita record yang kedua yaitu www.jarcom.com. Kemudian kita menggunakan CNAME. Kita tidak menggunakan record, kita ubah menjadi CNAME dan hostname-nya kita masukkan name yang tadi yaitu jarcom.com. Kemudian kita add. Nah, kemudian kita save. Setelah itu kita lakukan pengecekan pada PC1 apakah sudah terhubung dengan DSS server. Kita masuk ke command prompt, kemudian kita ketik ping dari DNS server tadi yaitu 33.33.33.1. Kita enter. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini, artinya sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita lakukan pengecekan selanjutnya pada PC keempat. Sama seperti tadi, kita buka Desktop, command prompt, kita tuliskan saja ping dari IP dari DNS server tadi, 333, kita enter. Kita tunggu dulu, sepertinya sedikit lama.
Oke, sudah selesai. Kita masuk ke menu laptop, kemudian pergi langsung ke desktop, ke main prompt, kita lakukan seperti tadi, kita ping spasi 33, ping spasi 33, 33, 33, 31, kita enter. Kita cek terlebih dahulu, kita lakukan ulang, ping ketiga, tiga, tiga, satu. Selanjutnya kita akan langsung saja untuk depan selanjutnya yang keempat, ke menu smartphone. Kita cek langsung ke command prompt, ping dari kita masukkan dari ping DNS server tadi, berarti 333, 333, 31, enter. Kita ulangi lagi. Oke, sudah selesai. Cek dulu, dulu. Masih menunggu. Oke, kita akan langsung untuk mengecek. Kita akan percobaan untuk nslookup kepada PC1. Kita masuk ke command prompt. Kemudian ketikkan nslookup nslookup spasi jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini adalah percobaan yang sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan nslookup untuk percobaan yang kedua. nslookup untuk percobaan yang kedua tadi kita masukkan www.jarcom.com. Enter. Akhir berhasil. Kita close saja. Kemudian kita nslookup kepada ke PC 4. Di sini masuk ke command prompt juga. Kita lakukan eh, nslookup spasi jarcom.com. Kita akan cek langsung.
Kita cek dulu. Hmm, bentar. Oke, di tidak berhasil. Kita akan coba. Selanjutnya kita akan melakukan NS lookup. Langkah selanjutnya pergi ke laptop. Kita pergi ke command prompt. Kita sama tadi, seperti tadi, NS lookup jarcom.com. Kita enter. Ini kita akan melakukan cek untuk pergi ke PC satu, kemudian kita pergi ke website web browser, kita ketik, kita coba untuk mengetik ke di web server tadi, kita ketik yang pertama untuk jarcom eh jarcom.com. Kita coba, nah ini sudah muncul. Jika outputnya seperti ini, maka artinya berhasil. Kemudian kita lakukan ke PC 4, kita pergi ke web browser. Setelah itu kita ketik URL jarcom.com. Bentar, masih salah. Coba dulu. Selanjutnya kita coba di laptop apakah berhasil. Masih menunggu, kita ketik jarcom.com. Masih menunggu lama. Kita pergi ke smartphone di jarcom.com. Nah, itu kita akan pergi ke pengecekan untuk record yang kedua, kita pergi ke B1 ya browser. Setelah itu kita akan ketik untuk record yang kedua seperti tadi, yaitu www.jarcom.com. Nah, di sini sudah benar dan outputnya sudah sesuai, yang artinya sudah berhasil. Eh, Percobaan seperti ini kita akan lakukan berulang-ulang kepada PC 2, 3, 4, 5, 6, dan laptop kosong atau dan smartphone satunya. Itu adalah penjelasan tentang DNS server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.